lagi. Shalom jemaat Tuhan. Dengan hati bersyukur di hadapan Bapa Yahweh pada hari ini kita bersama-sama berhimpun di tempat ini. Kita sama-sama menyembah Elohim yang hidup dan kita bersyukur. Semua kita ada di tempat ini semua kasih anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami datang ya Bapa. Kami bawa hati hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Perkenankan kami Tuhan menyembah Engkau Allah Elohim yang hidup. Kami mau tinggikan, kami mau muliakan Engkau ya Bapa. Lewat setiap kami, ubah hidup kami Tuhan melalui kebenaran. Sungguh kami merindukan Engkau ya Bapa. Puaskan hawa jiwa kami. Kami buka hati kami dan kami siap ya Bapa bersekutu di dalam ruang kebenaran-Mu. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Mari kita pandang Tuhan. Pandang Ia dalam kekudusan. Sebab Ia maha besar. Kuasanya tak berhenti. Ia Allah Elohim Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang kita sembah saat. Mari bersama kami. Yahweh, Kudus namamu.
Ya Rabbana ya Sekina ya
kasih ya Bapa. Buat kesempatan demi kesempatan Engkau berikan bagi kami. Menaikkan syukur ya Bapa. Kami sadar keberadaan kami saat ini. Semua karena kasih, semua karena Tuhan. Sadari aku berharga di mata-Mu Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikan selain memberi hidup ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diri-Mu. Kau rela berikan diri-Mu menjadi insan seperti-Mu, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidupku ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu selamanya, Tuhan, ku muliakan. Dengan tulus sampaikan, ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diri-Mu. Kau rela berikan diri-Mu menjadi insan seperti-Mu, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosa-Mu. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidupku ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu selamanya, Tuhan, ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidupku ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu selamanya, Tuhan, ku muliakan. Jemaat Tuhan, katakan pada Bapa, iya Tuhan. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, sampaikan di hadapan Bapa. Ya Tuhan, benar Tuhan. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan yang datang untuk bangkit berdiri. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, genap hidupku ku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Selamanya Tuhan ku muliakan. Selamanya Tuhan ku muliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, buat Bapa Elohim Yahweh. Segala puji kemuliaan hanyalah bagimu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari senangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan jabat tangan. Haleluya, kita bersuka di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin membuat Tuhan tersenyum atas hidup kita. Amin. Buatmu tersenyum saat memandang diriku. Ku hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa gambarmu, Bapa. Ku ingin senangkan hatimu di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu jadi berkat untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Sampai kau dan matiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senangkan-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, kami ingin selalu menyenangkan-Mu, ingin buat Kau tersenyum ya Bapa atas hidup kami. Mari jemaat Tuhan, dengan sukacita katakan, ku ingin buat-Mu tersenyum saat memandang diriku. Ku hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa gambar-Mu, Bapa. Ku rindu senangkan hati-Mu di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu jadi berkat untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidup tuh senangkan-Mu. Sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidup tuh senangkan-Mu. Musik memuliakan Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan katakan, hatiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senang bersama, sampai kau dan matiku berkenan di hadapan-Mu. Ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senangkan-Mu. Hidupku senangkan-Mu.
jemaat GSKI Bukit Raya, ada beberapa informasi penting yang bisa kita simak bersama-sama. Welcome home bagi jemaat yang hadir saat ini, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat yang tetap untuk beribadah di setiap minggunya, dengan kasih dan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara untuk menjadi bagian dari keluarga GSKI Bukit Raya. Mari hadir di ibadah Okumene Fellowship pada hari Selasa 7 Oktober 2025 pukul 17.30 di GSKI Bukit Raya. Sobat Home, ayo bergabung bersama kami di Hombura Youth Service setiap hari Jumat pukul 17 di GSKI Bukit Raya. Jangan lupa ajak teman-teman, pacar, dan sahabat kalian ya guys. See you. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah raya GSKI Bukit Raya Minggu 12 Oktober 2025 pukul 8 pagi onsite di GSKI Bukit Raya. Mari ajak kerabat dan saudara untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini. Ikuti doa pagi di setiap harinya pukul 5 secara online di YouTube channel truth.id. Jika Bapak Ibu Saudara memerlukan pelayanan GSKI Bukit Raya seperti penyerahan anak, baptisan air, pernikahan, pelayanan kedukaan, ibadah ucapan syukur dan konseling, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi sekretariat GSKI Bukit Raya di nomor 0851 7232 3302. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan GSKI Bukit Raya, dapat memberikan persembahan ke nomor rekening berikut. Dan pastikan nama yang tertera atas nama GSKI Bukit Raya. Mari dukung sosial media gereja kita dengan subscribe channel YouTube dan follow akun Instagram GSKI Bukit Raya serta akun Instagram Hombura. Melalui media sosial ini, Bapak Ibu Saudara juga akan mendapatkan informasi seputar gereja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Let's enjoy our service. Saya Awan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Stay holy and God bless. Kerinduanku di hadapan-Mu, ingin berkenan di sisa-sisa hari hidupku ini. Aku mau pandang Engkau ya Tuhan. Bapa, aku rela Engkau bentuk Tuhan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Dengan tulus sampaikan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanmu dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku
Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mari kita menyelidiki hati kita, apakah kita rela di hadapan Tuhan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan-Mu bagi kami untuk mendengar nasihat-Mu, untuk mendengar teguran-Mu selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Jika kami masih ada saat hari ini Bapa, semuanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Biarlah kesempatan ini Tuhan, kami mau menggunakannya sebaik-baiknya, supaya kami hidup kelak Engkau ditemui tetap setia, tetap taat, hidup suci, hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam. Sekali lagi, salam. Ada sukacita Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, tetap semangat. Ya, tetap berjuang menghadapi kehidupan hari-hari ini semakin sulit dan semakin berat. Ya. Memang itulah kehidupan kita selama ada di dunia ini, Bapak Ibu. Jangan berharap kehidupan di dunia ini selalu baik-baik. Tidak akan pernah, Bapak Ibu.
Justru firman Tuhan mengatakan, justru di akhir hidup, di akhir zaman ini, ya, kehidupan yang ada di dunia ini semakin sukar, semakin berat, semakin sulit. Hari-hari ini adalah hari yang sukar, hari-hari yang sulit, berat, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkatakan inilah hari zaman akhir. Ya. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu. Ya. Semakin berat kehidupan ini, semakin sulit. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, tetap bertahan, tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau kita dari awal hidup kita sebelum kedatangan Tuhan ini, sebelum akhir keadaan dunia ini semakin berat, semakin sulit. Kalau kita sudah bersiap-siap Bapak Ibu, sudah terus mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, hidup mengejar kesucian, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita menghadapi dunia yang semakin sukar, semakin berat ini, ya, kita tidak akan pernah goyah Bapak Ibu, walaupun berat. Kita tidak akan pernah goyah menghadapi keadaan dunia ini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini, ya, keadaan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tidak melekat dengan Tuhan. Ya. Tidak terpaut dengan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Tadi pujian mengatakan, yang ku ingini engkau saja, ya kan? Itu cuma hanya syair yang kita lontarkan lewat mulut kita. Tapi kita tidak benar-benar Tuhan itu satu-satunya dalam hidup kita. Banyak kita itu pendusta. Banyak kita itu munafik. Banyak kehidupan kita itu berpura-pura, Bapak Ibu. Jarang, sulit. Hanya sedikit orang yang benar-benar hidupnya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Padahal firman Tuhan mengatakan, ya, serahkanlah hidupmu dengan segenap. Ya, segenap, tidak setengah-setengah Bapak Ibu. Mending kalau setengah-setengah. Ya. Hanya sekedarnya saja dengan Tuhan. Sangat kasihan sekali kehidupan orang yang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen. Katanya orang yang percaya kepada Tuhan. Kehidupannya cuma setengah-setengah Bapak Ibu. Ya. Tidak sepenuhnya hidupnya dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Memang tidak mudah untuk kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi menghadapi, menjalani dunia yang semakin sukar. Sulit kehidupan kita hari ini. Masalah demi masalah selalu datang silih berganti. Bagi Bapak Ibu yang saya katakan tadi, tidak melekat, tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Makanya banyak orang yang seperti orang-orang yang tidak tahu arah tujuan dalam hidup ini. Orang Kristen tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dalam keadaan apapun, seberat apapun. Kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kelihatan orang yang menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan, itu kelihatan. Dari hari lepas hari. Dari kesehariannya Bapak Ibu. Kelihatan bahwa
dia tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak benar-benar menghormati Tuhan dalam hidupnya. Tuhan itu dianggap ban serep. Ya. Dianggap nomor sekian. Tidak mengutamakan Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan. Padahal perintah Tuhan mengatakan utamakan Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan itu segala-galanya dalam hidup. Makanya tidak aneh kehidupan orang yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Setelah menghadapi masalah, baru masalah kecil. Sudah stres. Tidak ada punya pengharapan hidup. Mencari kesenangan dunia ini. Dia mencari kesenangan dunia yang tahu dunia ini tidak, yang saya katakan tadi, tidak akan pernah membuat kita bahagia atau menyelesaikan masalah. Hanya yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ya, hanya Tuhan. Kekuatan kita. Hanya Tuhan jawaban dalam kehidupan kita. Dalam masalah hidup kita. Tidak ada lain. Kita itu bersyukur memiliki Allah yang hidup. Kita mempercayai Tuhan kita yang sudah rela berkorban bagi saya dan saudara. Untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Kita bersyukur sebenarnya kita adalah orang-orang panggilannya. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita tidak meresponnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kita tidak membalas kebaikannya dalam hidup kita. Kita ongkang-ongkang kaki, kita tidak peduli. Hidup cuek, hidup sesuka-sukanya. Ya, ada masalah, marah, berkata-kata seenaknya dalam hidup ini, tidak takut dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada, padahal Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Amin. Jadi kalau Tuhan itu ada dimanapun kita berada, jangan berani kita berkata-kata, kita takut kepada Tuhan. Amin. Kelihatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan itu ada. Dari hidupnya Bapak Ibu. Mau ngomong aja. Sesuka hatinya. Tidak takut dengan Tuhan. Perbuatannya, sikap hidupnya yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita mempercayai Tuhan itu ada, ya, setiap langkah kita pun hati-hati. Setiap berkata pun kita harus hati-hati Bapak Ibu. Memang kadang-kala hidup kita ini tidak sempurna. Kadang-kala dia sudah tahu salah, dianggapnya itu biasa saja, tidak takut. Tidak merasa bersalah, tidak merasa bahwa Tuhan selalu ada melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Tidak ada rasa takut. Saya sangat heran melihat orang seperti itu Bapak Ibu. Saya bertanya dengan Tuhan, saya belajar dengan Tuhan. Karena saya sebagai gembala Bapak Ibu. Harus mempelajari hal seperti itu supaya saya nanti bisa mengajarkan kepada Bapak Ibu. Kenapa orang-orang seperti ini Tuhan? Ya. Kenapa orang-orang seperti ini? Saya memperhatikan satu persatu. Saya tidak memperhatikan orang di luar sana Bapak Ibu. Saya memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi di gereja kita ini yang sudah tahu kebenaran. Yang tahu kebenaran sudah.
Tapi setiap firman yang disampaikan setiap minggu di tempat ini seolah-olah itu kayak mental. Ya. Sedih saya Bapak Ibu. Kadang-kala saya sama Tuhan, aduh Tuhan rasanya percuma nih. Menyampaikan firman Tuhan setiap minggu, tengah minggu. Rasanya seolah-olah keadaan orang itu kayak mental. Cuma kayak melongo, gak mengerti. Dia tidak takut akan Tuhan. Padahal firman Tuhan di tempat ini sangat keras loh. Kebenaran yang benar-benar yang disampaikan. Saudara itu bersyukur sebenarnya. Ada di tempat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar. Inilah rahasia kita untuk masuk ke dalam kerajaannya nanti, kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan jalan bagi kita. Ini loh jalan menuju kekekalan. Ini loh syaratnya yang harus kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Supaya nanti kelak kalau kita mati, kita sudah ditemui Tuhan, sudah melakukannya Bapak Ibu. Itu jalannya. Memang tidak mudah, berat kita melakukan itu. Sulit, sukar. Tapi itulah Bapak Ibu, berjuanglah. Karena Tuhan Yesus sudah meneladani kita. Kita melihat jalan Tuhan Yesus itu yang kita jalanin, ikutin. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Ya, itu jalan orang Kristen tuh memikul salib. Bukan hanya percaya Yesus, selamat, diberkati. Diberkati secara apa? Yang di pikiran orang banyak, orang percaya itu diberkati itu secara jasmania. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita sakit disembuhkan. Betul Bapak Ibu. Ya. Kalau kita punya utang, kita dibayar lunas. Ya, kalau kamu berhutang, bayar Bapak Ibu. Kalau kamu nggak mau sakit, jaga makanan. Kalau mau hidup baik, takut Tuhan. Amin. Kalau mau sukses, takut akan Tuhan. Kalau anak cucumu tidak akan minta-minta roti, kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Amin. Ini benar Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi banyak orang melakukannya terbalik. Ya, cari dulu dunia ini, baru cari Tuhan. Ya kalau cari Tuhan dan menikmati dunia ini. Ya, menikmati sepuas-puasnya keinginan. Enggak puas satu, cari lagi. Ini yang terjadi Bapak Ibu kepada setiap manusia. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan katanya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Sangat sedih saya melihatnya. Aduh kalau Tuhan datang ini sangat sedikit. Ya, Tuhan tidak mengenal. Karena apa? Karena kita tidak melakukan kehendaknya dalam hidup. Karena melakukan kehendak Tuhan itu kita harus berjuang. Menyangkal diri, memikul salib. Hidup harus kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Baru kita masuk dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Enggak ada orang yang pendusta, duniawi. Orang yang duniawi itu Bapak Ibu dia tinggal di dunia ini. Nanti dunia ini akan lenyap. Enggak ada dunia ini. Dunia ini akan jadi apa namanya?
dunia yang mengerikan nanti Bapak Ibu. Ya, akan menjadi lautan api dunia ini. Nah, kalau kita hari ini memuaskan keinginan kita dengan dunia, saudara akan terbakar di situ Bapak Ibu. Dengan nyala api. Akan lenyap. Dunia ini akan lenyap. Tuhan menyediakan langit baru dan bumi yang baru untuk bagi mereka yang melakukan kehendaknya selama ada di dunia ini. Ya, saya harus menyampaikan ini Bapak Ibu. Selagi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan bagi kita berbalik, mulai melakukan. Memang menghadapi dunia ini berat, sulit, tapi kita tetap bertahan. Tetap setia kepada Tuhan. Hanya Engkau yang kuingini Tuhan. Hanya Engkau kepercayaanku Tuhan. Tidak ada yang lain. Walaupun keadaan ini sulit, sukar. Rasanya di dalam hati itu menolak, berontak. Sakit. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita berusaha. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasihku kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi inilah harusnya kita menjadi orang Kristen. Amin. Harus orang Kristen itu harus menolak segala keinginan-keinginan yang ada di dunia ini yang membinasakan kita. Inilah yang dikatakan kita berjuang. Berjuang melawan segala keinginan-keinginan hawa nafsu, keinginan daging kita. Kita tidak luput dari masalah hidup ini Bapak Ibu. Ya. Ada aja masalah. Kemarin masalah listrik lah, masalah inilah, HP lah. Tapi bagaimana hati ini Bapak Ibu? Ya. Ya Tuhan. Rasa marah di sini, kenapa ya? Ini ya, habis ini masalah datang lagi ini, gitu ya. Enggak berani berkata seperti ini. Ya, mensyukuri. Amin. Tidak berani, apalagi tingkatan saya Bapak Ibu itu lebih tinggi lagi masalahnya. Tidak boleh hati yang marah di sini itu, aduh, enggak boleh Bapak Ibu. Kami dituntut banyak diberi, banyak dituntut. Tidak boleh merasa ada perasaan marah, menyesali, marah dengan Tuhan, dengan keadaan. Sulit Bapak Ibu, semakin banyak diberi tingkatan kayak kami ini, ya, itu semakin harus hidup suci sesuci-sucinya. Masalah itu tidak mungkin tidak datang. Datang ada aja masalah ini dan itu. Tidak habis-habisnya masalah. Masalah jemaat lah, masalah pelayan Tuhan lah. Masalah kehidupan lah. Tapi bagaimana kita menetapkan keadaan itu dengan keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai salah dengan masalah A, B, C. Belum selesai masalah ini, datang masalah B. Belum masalah B selesai, datang masalah C. Aduh, bagaimana kita menghadapi masalah ini supaya kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu baru masalah kecil. Ya, saya lihat kadang-kala aduh masalah segini aja udah kayak orang kehilangan apa aja, baru aja. Apalagi nanti masalah keadaan dunia yang semakin sulit. Orang-orang seperti ini akan rapuh Bapak Ibu. Tidak kuat menghadapi dunia ini. Ya.
Tidak kuat menghadapi keadaan dunia ini. Nanti ditawarkan ini karena kesulitan di akhir zaman ini nanti banyak tawaran-tawaran yang iblis kerjakan. Seolah-olah itu Bapak Iblis tuh bukan datang dengan tanduknya Bapak Ibu. Dengan taringnya. Iblis itu datang dengan cara-cara seolah-olah kadang-kadang dengan rohani Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan peka, kita tidak akan tahu, kita akan terseret dengan keadaan dunia ini. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, kuasa-kuasa kegelapan itu akan bermunculan. Mereka keluar. Keluar mereka itu bukan dengan taring. Ya, dengan tanduk, bukan. Dengan cara-cara yang menggiurkan, apalagi anak-anak muda. Waduh, banyak sekali yang saya lihat. Nah, kalau kita tidak peka, kita akan terseret. Bapak Ibu, banyak akhir zaman ini akan disesatkan. Banyak orang-orang yang akan tersesat. Tidak tahu lagi dia ini salah. Dia seolah-olah merasa benar. Banyak, dia tidak kenal lagi mana yang benar, mana yang salah. Dibutakan. Banyak. Apalagi itu pendeta-pendeta Bapak Ibu. Pendetanya sudah begini, apalagi jemaatnya. Nah, kalau saya hari ini sebagai gembala saudara, kalau hidup saya tidak melekat dengan Tuhan, saya tidak akan melihat kesalahan saudara. Saya tidak akan pernah melihat kesalahanmu, apa yang kamu lakukan. Saya tidak akan bisa memberitakan kebenaran yang benar-benar kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya hanya menyenangkan telinga Bapak Ibu. Saya tidak tepat. Tapi hari ini yang saya lihat, waduh, keadaan jemaat, keadaan pelayan Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Mereka nggak kuat menghadapi ini. Mereka tidak taat. Nanti lama-lama kalau tidak taat Bapak Ibu. Ya, dengan masalah ini tidak taat, saya perhatikan ya. Ya, kalau dia tidak taat Bapak Ibu, itu semakin bodoh. Semakin tidak melihat yang benar. Sudah dibutakan dia. Tapi kalau orang, makanya ada firman Tuhan mengatakan yang kudus semakin kudus. Yang jahat semakin jahat. Perkataannya dia tidak tahu lagi jahatnya. Dia tidak tahu. Tetapi kalau orang hidupnya dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, menjaga kesuciannya, itu semakin suci, semakin melihat yang salah itu. Aduh, sampai ibaratnya tuh sampai kalau urat apa yang kecil itu Pan. Urat kecil itu apa sih namanya? Ya saraf yang paling kecil pun dia tahu Bapak Ibu. Artinya kesalahan Bapak Ibu tuh langsung nangkap. Itu orang yang mengejar kesucian. Tapi kalau orang tidak peduli dengan kesucian, dibutakan. Makanya seenaknya hidup ini. Mengomong-ngomong aja, dia tidak takut. Mengeluarkan perkataan itu apakah menyakiti hati Tuhan atau tidak. Ngeri Bapak Ibu akhir-akhir ini. Saya melihat, perhatikan. Saya tiap hari itu memperhatikan diri saya. Firman Tuhan katakan kan perhatikanlah kehidupan kita. Ya kan, perhatikan Bapak Ibu. Kita tiap hari itu memperhatikan hidup kita ini. Jangan memperhatikan orang lain. Banyak kita memperhatikan hidup orang lain. Tapi kita tidak melihat, menilai diri kita ini udah berkenan tidak di hadapan Tuhan. Udah benar enggak di hadapan Tuhan. Yang diurusin orang lain, si A, si B.
Tapi tidak memperhatikan diri kita. Tiap hari itu kita kembali ke kita. Sudahkah aku berkenan Tuhan? Sampai bosan kali Tuhan ya. Tuhan bagus, Tuhan senang. Daripada kita tidak mengandalkan, itu yang dikatakan kita mengandalkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu kita ini masih ada di dunia ini banyak cobaan, ujian. Ya, kadang-kala kita bisa hilap. Bisa nggak sadar perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Makanya setiap hari firman Tuhan mengatakan renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Tidak ada lain, hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhan yang kita pikirkan Bapak Ibu. Amin. Ya, bukan berarti pikir Tuhan duduk, nggak kerja, nggak begitu maksudnya Bapak Ibu. Kita tetap bekerja keras. Anak-anak sekolah tetap belajar. Waktu belajar itu bagaimana ya Tuhan kalau supaya hidupku ini menjadi kesaksian sebagai anak-anak-Mu. Berikan aku kecerdasan. Nah itu maksudnya ada hubungan, jangan mikirin yang lain. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Artinya pikirkanlah perkara-perkara yang dari Tuhan, bukan yang ada di dunia ini. Amin. Saya bukan sempurna Bapak Ibu. Saya juga sering memikirkan, habis itu saya langsung sadar. Saya tidak boleh seperti itu. Memang ada kadang-kala, tapi ini kebenaran harus disampaikan. Bukan berarti kebenaran ini saya sampaikan terus saya udah sempurna. Enggak Bapak Ibu. Tapi saya tahu kebenaran ini. Yang saya harus sampaikan dan saya harus mempraktekkannya dalam kehidupan saya hari lepas hari. Gagal, saya coba lagi. Amin. Tapi jangan sampai kita tidak berubah sama sekali Bapak Ibu. Ya, ada orang yang tidak berubah. Sudah ditegur tidak berubah. Saya ngeri loh orang begini. Tuhan masih kesempatan loh. Kalau Tuhan tidak kasih kesempatan. Waduh. Seperti orang kaya dengan Abraham. Menyesal. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Kemarin teman kami hamba Tuhan meninggal. Ya. Habis doa. Meninggal. Serangan jantung. Ya, untung dia habis doa pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, hamba Tuhan ini melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau di Suara Kebenaran, di GSKI ini Bapak Ibu, tuntutannya itu tinggi. Kami sebagai hamba Tuhan ini karena kami udah tahu pengajarannya yang Tuhan ajarkan itu yang benar-benar benar. Hidup suci sesucinya. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup harus kudus. Itu standar kita menjadi orang Kristen. Dan kita semuanya bukan sebagai hamba Tuhan saja. Kita yang hari ini percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara itu bersyukur. Jangan nanti ngeri masuk di GSKI. Standarnya tinggi. Masuk aja gereja yang sana. Kembali. Karena di sana mengajarkan percaya Yesus tetap selamat. Kita gereja sana aja. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, kalau saudara mau ikut pengajaran itu. Jelas. Bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang Tuhan ajarkan itu adalah melakukan kehendak-Nya. Ya, kita harus serupa, sempurna seperti Bapa. Katakan amin. Iya,
Kita melakukan kehendaknya sekalipun hari ini Bapak Ibu yang baru mendengar ini. Jangan mental block mendengar ini. Saudara mulai menyadarkan ya aku mau melakukan. Yang tadinya suka hidup seenaknya. Mabuk-mabukan, judi. Ya, suka menggosip. Dan sebagainya. Mendengar hal ini kita sadar. Kita bertobat. Amin. Nah, saudara sudah melakukan kehendaknya. Amin. Amin. Jadi tidak langsung suci. Kayak malaikat Bapak Ibu. Jangan salah mengerti pengajar itu. Kita baru mendengar. Dan kita melakukannya. Amin. Ya. Kita mulai berjuang. Aduh, ada godaan lagi, ada teman-teman menawarkan lagi. Ayo kita hidup bebas di luar sana. Kita takut dengan Tuhan. Enggak. Wah, itu sulit Bapak Ibu Saudara. Itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, ini ajaran Tuhan. Amin. Ini ajaran yang benar. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Kalau bagi kami ini khawatir, ya itu orang khawatir itu tidak akan bisa masuk surga Bapak Ibu, ya khawatirnya tinggi, tidak itu berarti tidak mempercayai Tuhan. Itu ajaran sempurna Bapak Ibu, ajaran kita itu lebih tinggi. Kalau yang masih hidup berzina, hidup mabuk-mabukan, judi, itu ajaran yang di sana aja melakukan itu hanya 10 hukum Allah. Kita harus melebihi dari itu. Tidak sekedar hanya membunuh, mencuri. Tidak sekedar itu. Kita harus lebih lagi daripada itu. Berpikir pun yang salah itu sudah dosa Bapak Ibu. Kita berpikir aja salah itu sudah dosa. Tidak boleh. Itu standar kita tuh menuju kesempurnaan. Makanya saya katakan standar kami itu lebih lagi. Melebihi dari 10 hukum Taurat. Ya, kita harus lebih lagi. Karena agama yang lain aja sama. Melakukan 10. Kita lebih dari mereka. Amin. Orang Kristen itu harus sempurna seperti Bapa. Harus serupa seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa. Kalau tidak, kita tidak dikenal Bapak Ibu. Amin. Nah, bagi mereka, saudara kita yang di sebelah sana, karena mereka tidak mengerti kebenaran ini, asal mereka tidak menolak Tuhan Yesus, mereka masuk surga. Asal tidak menolak. Mereka jadi warga masyarakat dalam kerajaan surga. Nah, bagi orang Kristen yang sudah tahu kebenaran tidak melakukannya, kita tidak masuk menjadi masyarakat pun tidak, Bapak Ibu. Jangan salah. Kita ini adalah orang pilihan sebenarnya yang Tuhan akan percayakan kita itu jadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Coba Bapak Ibu, kalau kita menjadi ahli waris kerajaan surga, semua kita diberikan kesenangan yang ada di dunia ini. Kita itu luar biasa dari yang lain Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen itu pilihan. Mengerti Bapak Ibu? Tapi syaratnya itu tadi. Ya, kita berjuang selama kita ada di dunia ini. Kita harus meninggalkan segala yang keinginan dunia ini. Amin. Kita jangan terikat maksudnya Bapak Ibu. Tetap kita berpakaian, kita harus rapi. Ya. Tapi tidak terikat dengan hal seperti itu. Kalau minum minuman keras, boleh sedikit supaya menjadi kesehatan. Amin. Tapi kalau untuk kelebihan, itu sudah dosa, mabuk sudah. Itu merusak bait Allah. Sama dengan rokok. Ya. Itu merusak baitmu. Artinya kamu merusak bait yang Tuhan sudah ciptakan.
Kita tidak menghargai ciptaan Tuhan. Kita tidak memeliharanya dengan baik. Kita tidak menghormati, menghargai ciptaan Tuhan itu. Itu salah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Makanya jaga kesehatan kita, makanan supaya kita bisa melayani Tuhan. Amin. Bisa memperbaiki hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita selalu sakit-sakitan, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu? Karena kita tidak menjaga kesehatan kita. Halo? Mengerti sampai di sini? Kita diberikan hikmat. Nah, kalau orang takut akan Tuhan itu, kita pasti diberi hikmat oleh Tuhan. Amin. Kita diberi kecerdasan oleh Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita pasti diberi kecerdasan ini loh. Diberi kebijaksanaan dalam hidup ini. Tidak sewenang-wenang, tidak sembrono dalam hidup. Hati-hati dalam hidup. Amin. Berkata hati-hati, bertindak hati-hati. Amin. Melakukan hal ini hati-hati. Jangan ini menyakiti hati Tuhan. Ya, ayo kita belajar. Tidak langsung sempurna Bapak Ibu, amin. Yuk kita mulai, Tuhan melihat kita mulai berusaha. Niat hati kita mau, kita tidak mampu tanpa Tuhan, amin. Sebab itu kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Nah kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara tidak akan bisa melakukan hal ini. Amin. Kalau saudara menolak kebenaran ini, saudara tidak peduli, saudara tidak akan bisa. Setelah mendengarkan firman begini, marah. Mana mungkin menantang. Tidak menerima dengan rendah hati kebenaran ini. Amin. Loh, di sini diajarkan benar atau salah? Halo? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya mengajarkan ini benar atau salah? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Nah, walaupun itu sulit Bapak Ibu, saya pun sulit melakukannya. Saya juga aduh berat, tapi tidak ada pilihan. Ini yang benar sudah. Kalau saya tidak melakukan hal ini, kita pasti ditolak sama Tuhan, mengerikan. Ya. Kita baca firman Tuhan, tadi saya dapat firman Tuhan ya. Di Lukas 12 ya, ayat yang keempat. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Banyak orang takut pada yang membunuh tubuh. Kalau aku enggak di dunia ini, kalau aku tidak melakukan ini bisa mati. Takut. Tapi tidak takut dengan Tuhan. Tolong diinikan. Aku menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amin. Paham firman ini Bapak Ibu? Ngeri kan? Kita harus takut kepada Tuhan. Ngeri Bapak Ibu. Tuhan itu maha kasih.
Kasihnya itu yaitu menegur kita, mengajar kita. Melewati kehidupan kita Bapak Ibu. Diproses melewati masalah hidup kita. Itu kasih Tuhan. Katakan amin. Jangan ditolak. Menghadapi masalah. Itu karena Tuhan sayang kita. Amin. Supaya kita serupa seperti Dia. Sempurna seperti Bapa. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ada masalah berarti ada sesuatu yang diperbaiki melewati hidup kita. Mungkin kita pelit, ya. Kita khawatir akan hidup ini, kita diproses masalah kehidupan, masalah ekonomi, diproses. Supaya kita benar-benar mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Amin. Amin. Itu kalau saudara sombong, saudara pasti diperhadapkan dengan orang-orang yang merendahkan saudara. Yang membuli saudara. Supaya kita tidak sombong lagi. Amin. Amin. Itulah proses, itulah berkat bagi kita. Jangan ditolak. Halo? Halo? Sebenarnya sederhana tapi sulit dilakukan. Yang hari-hari itu loh yang kita perhadapkan. Itu yang kita harus lakukan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau saudara rendah hati Bapak Ibu, Tuhan akan, Roh Kudus akan turun kepada kita untuk memampukan kita. Mengingatkan kita. Kalau kita sudah mulai nah, langsung kita sadar. Amin. Oh aku salah, aku harus begini. Aku harus melakukan ini. Aku harus taat dengan Tuhan. Jangan melukai hati Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kalau secara manusia Bapak Ibu aduh capek. Ya. Capek. Tapi saya bilang sama Tuhan. Tuhan masih banyak tugas yang belum kuselesaikan di dunia ini. Amin. Harus mengerjakan ini. Nanti Bapak Ibu kalau saya tidak mengerjakan ini di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Ya kau, karena engkau melakukan kejahatan. Kejahatan artinya tidak melakukan tanggung jawab kita selama ada di dunia ini. Amin. Kita semua melakukannya, tidak kami hamba Tuhan. Jangan saudara berkata, jitekna urusan hamba Tuhan nih, pendeta. Melakukan kesucian itu bagi mereka yang hamba Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Ada enggak situ tulisannya? Kuduslah kamu, bukan kuduslah pendeta-pendeta. Kuduslah kamu tuh artinya kita semuanya. Lakukanlah kehendakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidup harus serupa. Artinya kita semua. Terutama adalah pendeta yang dulu meneladani jemaatnya. Para pendeta-pendeta ini. Sangat memalukan kalau pendeta-pendeta ini tidak melakukan kehendak Tuhan. Iya. Berjuang, jangan sampai ditolak nanti. Karena kita tidak melakukannya. Tidak mengerjakannya. Itu yang saya takut Bapak Ibu. Takut nanti karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya tahu Tuhan kita itu segala-galanya dalam hidup kita. Kenapa kita tidak habis-habisan? Kenapa kita tidak berjuang mati-matian untuk kebenaran ini? Banyak orang melakukan hal-hal yang tidak perlu. Berjuang untuk hal-hal yang ada di dunia ini. Yang akan membunuh tubuhmu. Itu takut dia. Tapi dia tidak takut. Itu tadi ayatnya. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Nah ini. Takut Tuhan Yesus sanggup melemparkan orang yang tidak melakukan kehendaknya ke neraka. Amin. Jangan sampai kita tidak takut loh. Jangan kita menyesal. Ah gak apa-apa aja. Gak melakukan ini, gak taat ini. Gak apa-apa. Tuhan kan Maha Kasih. Apalagi lebih jahat lagi menganggap dia sudah benar. Tidak mau ditegur. Tidak mau diajarin. Sudah tidak mau lagi. Ini sudah buta
Kalau ini terus-menerus dia kerjakan, tidak ada kesempatan bagi dia. Halo? Ini yang saya takuti. Tiap hari saya tanya Tuhan, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Apa yang belum Tuhan? Menurut pemandangan-Mu. Tolong Tuhan, jangan sampai aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Karena aku pusing dengan masalah, karena aku pusing dengan dunia ini. Kita boleh aja Bapak Ibu menikmati dunia ini, tapi jangan terikat. Amin. Kami juga bisa jalan-jalan. Halo? Tapi tidak terikat, tidak memberhalakan itu, tidak harus. Jalan-jalan nikmati tapi tetap ada hubungan dengan Tuhan. Halo? Kita bisa menikmati. Tapi banyak orang yang pikirannya di situ aja. Tapi tidak memikirkan Tuhan. Tidak takut Tuhan. Halo, bisa mengerti ini? Kita bisa lakukan kerja. Nikmati dunia ini Tuhan kasih. Tapi jangan lupa Tuhan. Halo? Nah kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita takut akan Tuhan. Terlihat dari cara hidupmu. Berarti dia takut Tuhan. Berarti dia mengandalkan Tuhan. Kelihatan. Dari cara hidupnya hari-hari. Oh nih orang ini takut Tuhan. Tetap kokoh dengan Tuhan. Kelihatan. Salah. Namanya hidup tidak sempurna, gagal, lakukan lagi, berjuang lagi. Itu yang dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan setelah nggak berhasil lalu kita putus asa. Dan tidak melakukan lagi. Terus menyerah, lari dari panggilannya. Banyak orang-orang hari ini hamba-hamba Tuhan karena tidak tahan menderita Bapak Ibu. Karena banyak dituntut. Banyak diberi, banyak dituntut. Banyak pendeta-pendeta lari karena tidak keinginannya tercapai. Mau keluar dari pendeta, mau kembali. Karena apa? Karena dia tidak mampu menghadapi proses lebih tinggi lagi. Amin. Kayak kami ini semakin tinggi lagi proses Bapak Ibu. Saya aja Tuhan, tolong ya Tuhan, jangan sampai aku menyerah. Jangan sampai aku gagal Tuhan. Ini yang saya lakukan terus dalam doa. Karena saya tahu, saya tidak menyalahkan orang. Memang berat. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita pasti tidak bisa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Supaya aku bisa melewati ujian demi ujian ini. Sampai akhir hayatku. Aku ditemui Tuhan, aku berkenan. Itu yang kita kejar. Nah kenapa orang yang gagal di dalam perjalanannya mengikuti Tuhan, hamba-hamba Tuhan? Karena apa? Sombong. Tidak mau ditegur lagi. Tidak mau rendah hati, menganggap dia lebih pintar daripada orang lain. Tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah itu tersesat dia. Kalau dia tidak bertobat, dia kaget nanti setelah di tahta pengadilan Tuhan katakan aku tidak kenal engkau. Nah di situ ayat itu berkata, Tuhan aku sudah melayanimu Tuhan. Aku jadi pendeta, aku sudah ini itu. Sudah. Karena Tuhan bilang, nyah engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Karena engkau tidak melakukan kehendakku kata Tuhan. Tidak taat dengan Tuhan. Liar selama ada di dunia ini. Sesuka-sukanya. Tidak mau ditertibkan. Hidupnya seenaknya aja. Mau ini tidak peduli dengan orang lain. Itu liar. Nanti setelah dia menghadap tata pengadilan. Aku tidak kenal engkau. Nyah engkau. Tidak tunduk otoritas. Amin. Kalau saudara mau berjemaat di tempat ini. Ikuti peraturan di sini. Amin. Saudara tunduk otoritas. Taati pemimpin. Karena pemimpin berasal dari Tuhan. Kalau saya salah sebagai pemimpin, saya sendiri yang akan dihukum oleh Tuhan.
tugas kita adalah taat saja. Amin. Taat saja, tunduk saja dengan aturan. Kalau hari ini sinode mengatakan begini, kita tunduk dengan sinode. Jangan kita melihat, oh karena salah itu, petinggi-petinggi itu salah. Tidak boleh ribut ngurusin yang kayak gitu. Banyak pendeta-pendeta, Bapak Ibu yang seperti itu. Ngurusin yang di sana. Tapi urusin kita ini aja, urusin pelayanan kita saja. Amin. Banyak orang-orang yang melenceng Bapak Ibu. Karena apa? Sombong. Orang sombong itu melihat orang lain salah. Dia tidak melihat di balok matanya sendiri. Penuh dengan segala kekurangan. Lihat kesalahan kita kembali. Kita lihat diri kita sudah benar atau tidak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Tidak hanya memperingati Bapak Ibu saudari-saudari sekalian. Tapi kita menghormati penderitaan Tuhan Yesus. Setiap bulan kita lakukan di tempat ini. Pertobatan saudara, pertumbuhan rohani saudara, perubahan saudara sudah sampai di mana. Tidak hanya kita memperingati, tapi kita mengejar kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu Bapak Ibu, mempersiapkan hatimu pada kebenaran sudah disampaikan bagi kita. Kalau saudara menerima nasihat teguran dari Tuhan pada saat hari ini, saudara layak menerima tubuh dan darah Kristus. Kalau saudara menolak kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan, saudara tidak layak menerima, memakan dan meminum anggur yang pergi. Karena ini tubuhnya benar-benar tubuh Kristus. Ini darahnya yang sudah tercurah, ini darah yang benar-benar yang dia sudah korbankan bagi saya dan saudara. Kalau saudara hari ini insaf sadar akan kesalahanmu, kau layak menerima tubuh dan darah Kristus ini. Menjadi peringatan akan kita. Dan ini akan mengubah hidup kita. Yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Hormati, hargai pengorbanannya yang dia sudah lakukan bagi saya dan saudara. Kita harus membayar kebaikannya. Kita berhutang kehidupan. Mari kita mulai hari ini membayar utang, membayar kehidupan kepada Tuhan. Melewati kehidupan kita. Yang tadi hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang menyakiti hati Tuhan. Mulai hari ini Bapak Ibu, melewati perjamuan kudus ini, Tuhan mengadakan mujizat yang terbesar bagi kita. Mengubah hidup kita. Yang keras menjadi lembut. Yang buta dia akan dicelikan. Artinya buta di sini buta rohani, buta pengertian kebenaran. Tuhan akan membukakan bagi kita. Tuhan akan mencelikan kebenaran ini bagi kita. Hesteke nama toko nayara seke nama toko nayara lamase. Tuhan mohon belas kasihan-Mu bagi kami. Di akhir hidup ini Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, biarlah kami semakin takut akan Engkau.
Semakin hidup kami benar-benar hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Biar Engkau temui Tuhan kami orang-orang yang suci. Kami orang yang hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu itu berat bagi kami, tapi kami melewati perjamuan kudus ini Tuhan. Jika kami tunduk dengan apa yang Engkau kehendaki, kami percaya Bapa tidak ada yang mustahil bagimu. Enayara lama seke nama toko, erotoko nayara seke nama toko nayara lama seke. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Indona isena iraina isena. Walaupun dari Bapa-Mu Tuhanku Yesus, Juru Selamatku, sesungguhnya sesamamu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Sekali lagi angkat pujian. Di dalam terjal berdebu, terganti-ganti langkahmu, anak manusia, ikut salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun dari lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sesamamu karena salahku, sesungguhnya terlibat karena dosaku, sesungguhnya Lihat mata rohani kami Bapa. gantikan tempatku Tuhan, aku tak Haleluya. sesungguhnya sesamamu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatmu agar aku tak binasa. Musik dengan lembut. Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu komitmen di hadapan Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mencari hati-hati yang mau mengakui setiap dosa dan kesalahannya. Tuhan akan memampukan engkau. Tuhan akan menolong engkau. Percayakan Tuhan yang sanggup mengubah setiap hidup kita. Sebab itu Dia rela berkorban bagi kita. Dia turun ke dunia ini memberi nyawanya bagi kita. Dia rela menderita bagi saya dan saudara. Hargai penderitaan Tuhan.
hormati apa yang Dia sudah lakukan bagi saya dan saudara. Tuhan, tolong kami Bapa. Kami sering gagal. Kami sering menyakiti hati-Mu Bapa. Kami tidak tertib dalam hidup kami menggunakan kehidupan ini dengan baik Tuhan. Kami sering salah melakukannya Tuhan. Tolong Tuhan dengan kesempatan ini. Kami mau sungguh-sungguh kepadamu. Kami mau setia, kami mau taat lagi kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mirasenai, rasenai, rakosenai, rasenai. Indorotokonaya senai. Sesungguhnya kepadamu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya tanda tanganmu gantikan tobatku. Aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Bapak Ibu bangkit berdiri. Sesungguhnya ceritamu karena dosaku, sesungguhnya tanda tanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Bapak Ibu ikuti apa yang saya ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya tanda tanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Saudara, dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan, roti kau angkat melebihi tubuh kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini lambang darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi saya dan saudara. Saudara minum dengan takut akan Tuhan. Cawan ini diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi saudara dan saya. Dia selalu mengingatkan kita oleh karena kasih-Nya. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Naikkan pujian dari lubuk hati saudara. Naikkan syukur mazmurmu kepada Tuhan atas kesadaran yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan, kita agungkan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, sesungguhnya karena tanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Saudara, angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu bagi kami, buat lawatan-Mu bagi kami, buat kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya dan sungguh percaya Tuhan, Engkau akan mengubah hidup kami semakin berkenan lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian dan kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami percaya jemaat-Mu di tempat ini. Tidak kebetulan Engkau adakan mereka di sini. Karena Engkau mengasihi mereka Tuhan.
Karena Engkau menyayangi mereka Tuhan. Karena Tuhan tidak inginkan mereka binasa. Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau memegang tangan mereka dengan kuat Tuhan, supaya mereka tetap ada di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Serahkan segala kehidupan mereka, masalah hidup mereka Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan. Berkati mereka Tuhan. Saudara kekasih, kita mau mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.